Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Amsal 15 ayat 25. Tuhan punya kuasa. Harap tetap diingat, Allah Tuhan kita pemilik yang empunya kuasa sepenuhnya di bumi dan di sorga. Juga Allah yang benar dan adil di semua jalannya. Tidak ada kompromi dengan dosa dan kejahatan. Allah selalu peka mendengar jerit tangis, teriak minta tolong orang-orang yang direndahkan atau yang dihilangkan haknya. Allah turun tangan memberikan pertolongan kepada yang tercederai haknya, keadilannya. Allah memperhatikan setiap orang yang mengandalkannya. Allah menolong tanpa bayar. Bahkan ia memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menunjukkan keadilannya. Pelanggaran harus dibayar. Ada ganti yang harus diselesaikannya. Yesus membayar hutang kita. Ganjaran dosa kita ditimpakan kepadanya. Tuhan melakukan keadilan. Tuhan membela mereka yang dirampas dan diperkosa haknya oleh hukum dunia. Janda, perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya yang menjadi pelindungnya, sangat rentan kepada ketidakadilan. Allah ada dan hadir menjadi pelindung penjaga haknya, termasuk hak waris dari suaminya yang bisa saja dirampas oleh sanak saudaranya, suaminya. Pada tradisi masyarakat kala itu, dan mungkin itu bisa terjadi sekarang dalam sistem budaya patriarkal. Batas tanah seorang janda dibuatnya tetap. Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan membela dan memberikan hak yang sepenuhnya kepada orang-orang yang direndahkan. Tetapi orang congkak, rumahnya dirombak Tuhan, dihancurkan. Orang congkak yang menganggap dirinya selalu benar dalam tindakannya, melakukan sesuatu tanpa melihat Tuhan yang empunya kuasa, Tuhan yang adil, dan ada orang lain di sekelilingnya yang punya hak dan martabat manusia. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mungkin kita ingat, dua orang yang datang ke bait suci untuk berdoa. Seorang menepuk dadanya dan berkata, "Aku ini dan itu." Tangan dan wajahnya terangkat kepada Tuhan untuk menunjukkan semua yang diperbuatnya yang menurutnya benar. Betapa dia ada di atas semuanya. Sementara yang satu duduk, menunduk, tak berani mengangkat mukanya ke hadapan Tuhan. Sadar dirinya hampa dan berdosa. Tidak ada sesuatu apapun yang dia bisa katakan kepada Tuhan kecuali memohon pengasihan Tuhan. Yesus katakan, dia yang menyesali dosanya pulang dan dibenarkan oleh Tuhan. Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Tuhan adil dan berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Perenungan bagi kita, adakah kita tetap ingat Tuhan kita itu adil? Dan adakah kita bersikap adil untuk semua hal yang kita jalani dengan penuh kerendahan hati? Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang empunya kuasa sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap menyadari dan mengingat Engkau yang berkuasa, Engkau yang penuh keadilan. Mampukanlah kami Tuhan untuk bersikap adil kepada sesama kami, karena Engkau Tuhan kami, Tuhan yang adil. Tolong Tuhan, jika ada orang-orang yang mengalami ketidakadilan, biarlah mereka percaya dan mengandalkan Tuhan, memohon pertolongan dan pengasihan Tuhan
untuk membela hak dan keadilan bagi mereka. Mampukan juga Tuhan para penegak hukum dan keadilan di negara kami ini untuk menyatakan keadilan sebagai alat-Mu untuk mendatangkan kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Mampukan Tuhan untuk setiap orang yang percaya hidup berkeadilan dan melakukan keadilan kepada siapapun dan dimanapun berada. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.